Salam dan selamat bertemu lagi di channel Anton Zehemat, saluran sharing dan konsultasi bidang agribisnis, khususnya bidang peternakan yang informatif dan edukatif. Kali ini saya ingin membagikan informasi tentang plus minus kandang individu dan kandang kelompok. Dalam beberapa kesempatan dalam interaksi lepas dengan para peternak, ada para peternak yang bertanya bahwa mana yang lebih baik antara kandang kelompok dan kandang individu. Mungkin juga teman-teman sempat menonton video-video yang tersaji di berbagai channel YouTube yang menyajikan tentang pola atau teknik penggemukan dengan sistem kandang individu atau kandang kelompok. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu maka saya menguraikannya tentang hal itu, baik itu kelebihan maupun kekurangan dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai aspek. Karena itu nonton video ini sampai tuntas ya, agar kita dapat memperoleh informasinya secara lengkap. Dan ingat bahwa kebiasaan menonton sampai tuntas itu adalah salah satu bukti bahwa kita sedang sehat dan bahagia dalam mencari dan menerima informasi baru. Dan sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan membagikan video ini kepada para peternak lainnya agar manfaatnya pun dapat diterima oleh banyak orang. Nah, pertanyaan tentang penggemukan secara individu ataupun secara kelompok, seperti disampaikan tadi bahwa sering menjadi pertanyaan para peternak. Kalau mau dikatakan secara sepintas bahwa dua-dua sistem itu, pola penggemukan itu boleh diterapkan salah satu ataupun boleh diterapkan kedua-duanya. Namun sebagai bahan pertimbangan teman-teman, saya perlu menyampaikan beberapa poin tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masingnya. Kita akan lihatnya satu persatu. Yang pertama adalah penggemukan secara individu. Penggemukan secara individu yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ternak babi yang digemukkan itu ditempatkan dalam kandang individu. Tentang ukuran kandang individu dan kandang kelompok ini teman-teman sudah bisa menonton di video saya sebelumnya tentang desain kandang ternak babi yang baik. Nah, untuk sistem penggemukan dalam kandang individu ini, kita melihat dari beberapa poin tentang kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat yang pertama adalah kelebihannya. Bahwa kelebihannya dengan sistem penggemukan dalam kandang individu, maka yang pertama memudahkan pengontrolan terhadap tumbuh kembang babi setiap individu. Memudahkan pengontrolan terhadap tumbuh kembang babi setiap individu yang dimaksudkan adalah bahwa perkembangan babi itu mudah kita kontrol, meskipun dengan tuntutan bahwa kita harus memiliki banyak catatan karena setiap individu. Yang kedua adalah memudahkan upaya pengendalian penyakit. Misalnya babi dalam kondisi sakit, maka untuk pencegahan ataupun pengobatannya mudah kita lakukan, karena pertama, kandangnya adalah kandang individu, sasaran kita adalah hanya pada satu ekor babi, lalu ruang gerak untuk penanganannya pun cukup sempit, sehingga dikatakan memudahkan upaya pengendalian penyakit. Lalu yang ketiga adalah memudahkan penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksudkan itu dimulai dari hal-hal rutin yang kita lakukan setiap hari. Misalnya pemberian makan lebih mudah dikontrol. Kalau mau menangkap ternak babi juga lebih mudah. Kalau mau penanganan penyakit tadi lebih mudah dan sebagainya. Ataupun ternak babi yang hendak mau dijual, itu juga penanganannya lebih mudah. Lalu yang keempat adalah ukuran tubuh dan umur ternak yang digemukkan dapat bervariasi. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk satu periode pemeliharaan kita bisa saja memelihara ternak babi dari berbagai umur dan dari berbagai ukuran tubuh. Misalnya gini, kandang A berat tubuhnya lebih tinggi daripada kandang B. Demikian juga kandang-kandang lainnya. Karena itu penanganannya, pemberian makanannya berlaku secara individu. Lalu yang kedua, kita lihat kelemahan dari sistem kandang individu ini. Yang pertama, desain kandangnya cukup rumit.
dikatakan rumit karena kita dituntut untuk menyediakan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan secara individu. Teman-teman bisa bayangkan kalau pembangunan kandang dengan model seperti ini ya, maka untuk setiap individu harus dibuatkan kandangnya masing-masing. Kalau kita mau memelihara ternak babi sebanyak 100 ekor, maka kita harus menyiapkan 100 unit kandang, sehingga dikatakan desainnya lebih rumit. Dampak lanjut dari desain yang rumit itu adalah biaya pembuatan dan biaya pengadaan perlengkapan kandangnya itu menjadi lebih tinggi. Kelemahan lainnya adalah kurang efisien dalam pemberian makanan. Kenapa dikatakan demikian? Teman-teman bisa bayangkan, karena kita harus melayani ternak babi itu individu per individu, maka tentu membutuhkan waktu yang lama. Kalau populasi ternak babinya sedikit atau skala rumahan, skala rumah tangga, barangkali tidak terasa. Tetapi kalau populasinya banyak, maka dapat dibayangkan kalau pemberian makanannya harus dilakukan satu per satu, sehingga dikatakan kurang efisien. Lalu yang keempat adalah dengan mendesain kandang individu, sesungguhnya itu menjadi cukup boros dalam penggunaan ruang, karena lebih banyak ruang yang dipakai untuk pembangunan kandang. Ya, kurang lebih kita bisa bandingkan atau kita bisa melihat contoh yang ada di video ini ya. Teman-teman bisa bayangkan mendesain kandang dengan jumlah yang seperti ini, betapa besarnya biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya kita melihat bentuk penggemukan ternak babi dalam kandang kelompok. Kita lihat yang pertama adalah kelebihannya. Dan beberapa kelebihannya itu dapat kita uraikan. Yang pertama, desain kandang lebih simpel karena kita hanya membangun dinding keliling lalu nanti di dalamnya ditempati oleh beberapa ekor ternak babi, tergantung kebutuhan kita. Tinggal saja sebagai dasar untuk penentuan luasnya itu kita bisa melihat standar kebutuhan luas kandang untuk ternak babi pada berbagai fase atau pada berbagai umur. Dan tentang hal ini pun teman-teman bisa menonton di video saya tentang desain kandang yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah hemat ruang. Hemat ruang karena pembangunan fisik kandang hanya butuh dinding keliling saja. Untuk sekian ekor ternak babi hanya butuh dinding-dinding utama, sehingga dikatakan hemat ruang. Lalu yang ketiga adalah tentu dari penghematan ruang, lalu penghematan pembangunan unit kandang, tentu biayanya juga akan menjadi lebih murah. Dan di samping itu kita bisa mencermati bahwa dengan sistem penggemukan secara berkelompok, maka efisiensi waktu lebih baik dalam hal pemberian makanan dan pembersihan kandang. Karena pemberian makanannya bisa sekaligus dilakukan untuk beberapa ekor. Jadi sekali pencurahan makanan diperuntukkan bagi beberapa ternak babi. Lagi-lagi ini khusus untuk penggemukannya. Kalau untuk usaha pembibitan ataupun usaha lainnya itu lain cerita lagi. Ya, nanti akan saya hadirkan informasinya juga dalam video tersendiri. Nah, kelemahan dari sistem penggemukan yang berkelompok ini adalah sistem pemeliharaan berkelompok dapat mempercepat proses penyebaran penyakit. Kalau satu ekor ternak babi sudah terserang penyakit, maka peluang untuk menyebar ke ternak lainnya sangat cepat. Karena apa? Karena ada interaksi langsung di dalam satu kandang. Sehingga butuh penanganan khusus. Misalnya kalau harus penggemukan berkelompok, maka biosecurity itu adalah syarat yang mutlak diperlukan. Jadi lebih penekanannya pada upaya pencegahan. Jangan sampai ada ternak babi yang terserang penyakit, karena kalau satu babi sudah terserang, pasti babi lainnya juga akan ikut terserang oleh penyakit-penyakit menular tertentu. Nah, dari beberapa pertimbangan ini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, silakan dibangun kandang individu kalau sumber daya mencukupi, terutama untuk pembuatan kandang. Lalu yang kedua, silakan berkelompok kalau tampilan fisik dan umur ternak babi seragam. Nah, ini memang salah satu tuntutan
dalam penggemukan berkelompok adalah tampilan fisik dari babi-babi yang akan ada di dalamnya itu harus seragam. Karena kalau tidak seragam, maka akan terjadi persaingan atau perebutan makanan. Maka kecenderungan yang terjadi adalah babi yang memiliki kondisi fisiknya besar akan lebih cepat besar, sedangkan babi yang kecil akan mengalami kesulitan memperoleh makanan yang berdampak pada laju pertumbuhannya yang sangat lambat. Bahkan bisa jadi tidak mendapat makanan sama sekali. Nah, untuk itu catatan yang perlu adalah kalau harus kandang berkelompok dalam penggemukan, sebaiknya babi-babi yang berasal dari satu induk dan satu periode kelahiran dengan kisaran berat badan yang tidak terlalu jauh atau performansnya cukup homogen atau seragam. Lalu yang ketiga adalah tentu ini rekomendasi yang paling penting kalau kita kaitkan dengan pertimbangan ekonomis ya. Mungkin lebih baik buatkan kandang atau terapkan sistem penggemukan secara berkelompok saja ya. Tentu dengan catatan tadi, tampilan fisik dan umur ternak babi yang ditempatkan dalam kandang itu harus seragam untuk mencegah terjadinya pertumbuhan yang sangat bervariasi. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan tentang plus minus dari kandang individu dan kandang kelompok dalam penggemukan ternak babi. Silakan teman-teman menerapkannya menurut kemampuan teman-teman masing-masing. Akhir kata saya mengucapkan salam sukses beternak.